Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Sabtu 29 Juli 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah atau Parjamita pasal 7 ayat 2. Saya bacakan untuk kita. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, tagonado masuk iba tujabu para dungan-dungan, asa tujabu parpangalangan. Ai di bagasan perjoloi, tari dado ujung ninasa manusia. Tama ikon di paratiatehon jolma na mangului dui. Demikian firman Tuhan. Amanginang, di perikop ini, di pasal ini, Pengkhotbah Raja Salomo menyampaikan kepada kita perbandingan-perbandingan antara bersukaria, melampiaskan emosi kita, sukacita kita, dengan turut berempati dengan orang-orang yang di sekitar kita. Dan Raja Salomo, pengkhotbah di sini, menyampaikan bahwa adalah lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kenapa? Karena pesta masih akan bisa kita ulangi lagi. Artinya akan ada momen seperti itu lagi. Begitu. Orang yang melakukan pesta ini dan pesta itu, kita akan masih bisa temui mereka. Kita akan masih bisa tetap bersuka cita bersama-sama dengan mereka pada lain waktu. Begitu. Mungkin ada satu dua etika yang perlu dijaga di sana, tapi tidak seketat ketika kita datang ke rumah duka begitu. Lalu apa yang kita lihat lagi kemudian di rumah duka? Kita mengerti di sana ada perpisahan. Di sana kita melihat kemudian ada kematian. Di sana kita melihat ada kedukaan dan ada kekuatan. Ada orang yang berduka dan ada orang yang memberikan penguatan. Jadi ada banyak hal, ada banyak emosi yang sedang terjadi di dalam keadaan duka, di rumah duka begitu. Ini yang mau diajarkan oleh si pengkhotbah Raja Salomo kepada para pembacanya. Tapi dia tidak katakan bahwa tidak penting datang ke pesta, untuk apa datang sukacita sama orang. Dia tidak katakan itu. Tetapi dia mau katakan adalah ambil maknanya, dan makna yang paling penting, makna yang paling dalam yang bisa kita temukan dan bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita adalah ketika kita datang ke rumah duka. Jadi bukan hanya untuk sekedar sampaikan ucapan selamat ke orang-orang berpesta misalnya, atau ketika kita mengucapkan turut berduka kepada orang-orang yang berduka, tetapi apa hikmah yang mau kita ambil dari sana? Maka di dalam keadaan duka itu, ketika ada orang yang meninggal atau ketika ada yang kesulitan, maka kita
ambil hikmah di sana, ambil pelajaran di sana, apa yang bisa membangun kita lebih lagi. Di pesta tentu ada juga ilmu, ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil, nilai-nilai positifnya, tetapi di rumah duka itu hal yang lebih sakral lagi, hal yang lebih misteri lagi, hal yang lebih rahasia lagi yang akan kita dapatkan. Itu yang mau dikatakan oleh pengkhotbah, supaya kita bisa mengambil, di akhir kalimatnya dia katakan gini, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya, begitu. Selama kita hidup, bahwa kita akan mencapai satu titik itu juga nanti. Sama-sama, semuanya orang yang hidup akan mencapai satu titik itu. Maka ambillah pelajaran darinya. Amin, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, melalui hamba-Mu, pengkhotbah Raja Salomo, yang mengingatkan kepada kami bahwa hari demi hari kami harus mengingat akan hari akhir kami. Bahkan melalui hamba-Mu, Engkau mengingatkan kepada kami para pembaca, agar kami lebih lagi ya Bapa, mendalami, mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami, terlebih lagi dalam keadaan duka, agar kami mengingat dan memahami, mengerti, dan tetap berpengharapan bahwa Engkau juga akan panggil kami pada waktu yang Kau tentukan. Dan ketika waktu itu datang, kami akan katakan, ya Bapa, kami telah siap. Untuk itu selama kami hidup ya Bapa, kiranya Engkau kuatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Secara khusus untuk sepanjang hari ini, kiranya Engkau ya Tuhan yang menyertai segala aktivitas dan pekerjaan kami, agar berjalan penuh sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang menginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.